Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aswin Yoga Saputra, mahasiswa program studi pendidikan IPA FKIP UNS Angkatan 2023. Pada sore hari ini, akan bertugas sebagai pembawa acara dalam kegiatan You Sharing, sosialisasi dan sharing session studi di Aichi University di Jepang. Yang terhormat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Dr. Imam Sujadi MSI, yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian FKIP UNS, Profesor Dr. Pait Nurma Yunita Indrianti SPD MSI MSc, yang kami hormati Dr. Farida Nur Hasanah MPD selaku Ketua International Office FKIP UNS, yang kami hormati Saudari Halida Zia Berliana dan Saudari Alifa Istu Mustafa selaku alumni Aichi Program 2025, yang kami hormati Saudari Azahra Sania Putri selaku moderator pada kegiatan You Sharing pada sore hari ini, yang kami hormati pula tim International Office FKIP UNS selaku pihak penyelenggara kegiatan You Sharing pada sore hari ini yang telah memfasilitasi dan juga mempersiapkan terselenggaranya acara ini dengan baik. Serta hadirin yang telah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan You Sharing, sosialisasi dan sharing session studi di Aichi University di Jepang. Teman-teman semuanya, kuliah di luar negeri tentunya menjadi salah satu pengalaman yang menarik dan mungkin menjadi impian bagi sebagian dari kita. Namun, untuk mewujudkannya tentunya diperlukan persiapan yang matang, mulai dari memahami program, memenuhi persyaratan, mempersiapkan dokumen, hingga mengetahui gambaran kehidupan di studi negara tujuan kita. Oleh karena itu, melalui kegiatan pada sore hari ini, kita akan mendapatkan berbagai informasi secara langsung mengenai IC program, mulai dari kebijakan program, persyaratan, dan juga tahapan seleksi, hingga pengalaman langsung dari mahasiswa yang telah mengikuti program tersebut. Semoga kegiatan ini dapat memberikan informasi dan juga gambaran yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang memiliki ketertarikan untuk melanjutkan pengalaman akademik di Jepang. Baik rekan-rekan sekalian dan juga hadirin, sebelum kita melanjutkan agenda kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Rangkaian acara akan diawali dengan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian FKIP UNS, lalu dilanjutkan dengan dokumentasi bersama, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi program Aichi dan juga sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan sharing session bersama penerima Aichi program 2025, yang juga akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga nanti akan dilakukan penutupan. Baik, hadirin sekalian, untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita simak bersama sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian FKIP UNS, Profesor Dr. Pait Nurma Yunita Indrianti SPD MSI MSc. Kepada Profesor Nurma, kami persilakan. Terima kasih banyak Aswin atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Farida Nur Hasanah selaku Ketua Tim IO FKIP UNS beserta tim di sini sudah hadir Pak Kadek, Bu Jovita, Bu Wendah, Mas Viko, gitu ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi S1 PIPA sudah hadir Bu Dr. Rizky. Nanti untuk Pak Ngatiso, Pak Tri dan juga Prof. Harita saya sudah japri lagi supaya bisa bergabung ya. Kemudian yang kami hormati ini panitia ya, Aswin, Sania dan teman-teman.
kemudian semua mahasiswa yang mengikuti sosialisasi pada sore hari ini terkait dengan apa yang Anda perlu tahu gitu ya, sosialisasi terkait dengan kegiatan student exchange dari UNS ke IC University di Jepang. Jadi nanti, oh ya, dan narasumber kita saya lupa menyapa ya. Di sini sudah hadir Mbak Halida, ya, Zia Berliana, kemudian Mbak Alifa Istu Mustafa, ya, narasumber kita pada sore hari ini yang akan sharing apa-apa saja yang sudah dilaksanakan tahun lalu ya sebagai mahasiswa pertukaran pelajar ke IG. Kemudian, mengapa kok hanya pendidikan biologi ya? Karena tahun lalu itu adalah inisiasi pertama kali, jadi kami menyampaikan PIC-nya adalah Bu Murni Pendidikan Biologi, dan memastikan bahwa Mbak Azhara dan Mbak Alifa yang berangkat itu ya. Ini sejarahnya kenapa kok PBU semuanya, mungkin ada yang bertanya-tanya. Nah, untuk yang tahun ini kita membuka kesempatan untuk 4 prodi tadi ya. Jadi selain PBU, berarti ke PIPA, PEMAT, dan juga Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi ini adalah subjek yang diterima oleh Aichi University of Education di Jepang untuk nanti bisa apa istilahnya mengirimkan mahasiswanya. Jadi kita mengirimkan mahasiswa untuk belajar terkait dengan pengenalan lapangan persekolahan di Jepang. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman kemarin sudah terdaftar di reguler, lah nanti bisa dipertanyakan nanti ya teknisnya seperti apa, apakah bisa daftar karena nanti itu adalah di tengah-tengah berangkatnya bulan Oktober misalnya seperti itu, ataupun juga sudah kemarin apa istilahnya ini kan mau rekrutmen lagi ceritanya ya, kita mau rekrutmen lagi supaya memang memenuhi kuota yang kita targetkan oleh IO. Nanti Bu Farida akan menyampaikan lebih detail lagi ya. Kemudian teman-teman semuanya, kami mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Nanti mohon bisa disampaikan teknisnya dan mungkin juga kegiatannya yang tahun ini juga kita bisa improve lebih lanjut. Misalnya, Bapak Ibu Kaprodi ini kan berarti yang berpartisipasi misalnya mahasiswa semester, kalau kemarin Mbak Alifa itu semester 5 apa semester 7 ya, Mbak Halida? Untuk saya semester 5, Ibu. Oh, Mbak Saya Halida semester ya, semester 7. 5 ya? Iya, betul. Oh ya, Mbak Alifa semester 7. Jadi karena memang mahasiswa itu menghabiskan waktu dalam arti di sini hampir 1 bulan berkegiatan di Jepang. Jadi Bapak Ibu Kaprodi dan tim rekognisi juga harus bisa membuat apa ya formula apa-apa saja kegiatan yang bisa direkognisi. Jadi ya, jadi nanti terkait dengan PLP, berarti apa yang misalnya pengenalan persekolahan yang bisa direkognisi atau diakui. Apakah kalau misal di sana apa observasi kemudian mengajar terbimbingnya itu kecil, berarti apa bisa ditambahkan apa supaya nanti bisa rekognisi untuk 4 SKS PLP. Jadi nanti supaya kalau yang mahasiswa semester 5 yang apply, jadi tidak perlu mengulang PLP, nanti bisa di apa KRS kan, kemudian nanti bisa diujikan juga ya, karena di sana kan tidak ada ujian ya Mbak Alifa ya dan Mbak Eda ya. Nanti ujiannya bisa bisa di sini ya. Nanti nanti informasi lebih lanjut Mbak Halida dan Mbak Alifa akan menyampaikan secara detail. Jadi Bapak Ibu Kaprodi, eh, panduan untuk MPKM memang secara general sudah ada, tetapi teknis bagaimana rekognisi dan pengakuannya di prodi itu adalah hak Bapak Ibu Prodi. Kami memang tidak bisa mengatur lebih lanjut, tetapi kami sarankan supaya memang antara jam eh, apa istilahnya SKS ya, jam atau beban belajarnya siswa atau kegiatan belajarnya siswa yang mereka eh, betul-betul sudah laksanakan itu bisa diakui, tidak tidak hanya fun activity saja, intinya seperti itu. Jadi harapannya memang academically dan administration bisa mengikuti. Jadi nanti kalau saya akan sampaikan untuk yang belum bergabung ya. Jadi antara Kaprodi dan Ketua Tim Rekognisi nanti supaya bisa merumuskan satu formula di prodinya seperti apa sehingga kegiatan mahasiswa yang ke IG University ini bisa diakui baik itu nanti di pengenalan lapangan persekolahan atau ada misalnya MK lain yang memang sesuai karena nanti ada melakukan sesuatu
yang memang ada di aktivitas selama 3 minggu itu, gitu ya. Ya, itu yang pertama dari segi regulasi. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan KIC ini, Bu Fardhani akan menyampaikan seperti apa sistem fundingnya. Karena kalau misalnya kita melihat di beberapa negara maju ya, dan juga beberapa negara tetangga kita, kegiatan mahasiswa di luar prodi itu tidak semata-mata hanya tentang scholarship ataupun memang dia apa istilahnya berhak mendapatkan bantuan, tetapi memang ini lebih daripada ekspansi. Kalau selama ini yang kita berikan funding kan memang hanya di City Teacher, Thailand, Filipina, sementara kan eh, tiket, living cost gitu ya. Kemudian ada beberapa penyesuaian harga juga yang di awal dulu kok besar malahan, kok sekarang semakin kecil. Bukan seperti itu, tapi justru kita menambah jumlah ya, menambah jumlah mahasiswa yang memang punya hak untuk juga bisa mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri. Ini salah satunya ya, termasuk juga yang di IG ini. Karena ada regulasi atau istilahnya ada perjanjian kerjasama antara UNS dengan IG. Jadi seperti apa kita akan mempunyai aktivitas-aktivitas yang memang menguntungkan bagi kedua belah pihak, ya termasuk juga menguntungkan mahasiswa-mahasiswa yang akan belajar di Jepang untuk mengenal lapangan persekolahan di sana, menambah exposure yang orang lain tidak punya itu ya. Kenapa kok harus ke Jepang? Kenapa harus ke Australia? Kenapa harus ke Filipina? Kenapa ke Thailand? Karena kalau kita tidak punya pengalaman itu gitu ya, itu eh, itu akan berbeda dengan yang biasa-biasa saja atau reguler. Kita punya sesuatu yang lain gitu ya. Kita punya nilai yang lain. Misal, oh, saya tidak butuh kok Bu, misal harus, wah dari luar negeri. Bukan, tapi itu lebih pada value aktualisasi diri kita ya. Untuk bisa survive di negara lain, untuk kita bisa betul-betul menguji ketahanan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang apa istilahnya beda bahasa, beda budaya dan sebagainya. Jadi itu menguatkan ketahanan kita kita ya sebagai seorang individu, itu salah satu yang tidak dimiliki jika Anda tidak pergi sebentar saja ke luar negeri, intinya ya. Akan sangat berbeda intinya gitu. Dan itu bekal yang luar biasa untuk ke depan Anda juga bisa survive dalam beberapa hal. Bukan hanya tentang terkait internasional itu tidak, tapi lebih kepada penguatan kita sendiri dan juga kompetensi. Dan yang bagus lagi adalah Bapak Ibu Prodi, saya sarankan jika nanti ada mahasiswa di prodinya yang lolos, mohon difikirkan terkait dengan rekognisinya. Misal Bapak Ibu di prodi ada perdebatan dan sebagainya, silahkan bisa kontak saya atau saya nanti bisa ikut diskusi rapat prodi bagaimana supaya memang bisa win-win gitu ya. Karena teman-teman nanti sudah expand waktu, kemudian juga harus jauh dari orang tua ya untuk bisa tadi belajar di tempat lain dan juga belajar banyak hal ya, bagaimana itu bisa direkognisi sebagai hak mahasiswa belajar di luar program studi. Kalau misal yang Mbak Alifa, Mbak Nahlida kemarin misal belum, Bu, saya kok belum misalnya gitu. Nanti ke depan akan lebih baik lagi untuk adik-adik kelasnya, intinya gitu ya. Karena memang hak belajar di luar prodi itu diatur oleh menteri, diatur oleh rektor. Jadi kita juga perlu memberikan fasilitasi untuk itu yang memang sesuai dengan profil kan gitu ya. Karena di IC kan juga ke sekolah. Jadi kita juga perlu memberikan apa istilahnya rekognisi-rekognisi itu, pengakuan-pengakuan itu supaya memang tidak hanya hilang begitu saja, tetapi juga menjadi catatan tertulis yang sangat baik untuk ke depan. Yeh, itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Nanti monggo bisa disampaikan detail, enggak apa Mbak Alifa, Mbak Alida, terus Bu Ida juga nanti akan memberikan informasi-informasi teknis. Harapannya memang di IG ini kita tidak bisa full funding gitu ya, karena memang kita harus membagi dengan program yang lain supaya semua level mahasiswa, semua apa istilahnya skema mahasiswa untuk student exchange ini bisa kita akomodasi dengan anggaran yang ada, dan juga saya yakin orang tua adik-adik semuanya juga akan mendukung dengan aktivitas positif ini. Yeh, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas keterselenggaranya kegiatan ini dari tim IO, panitia dan juga semua mahasiswa yang mengikuti dan Bapak Ibu Kaprodi yang sudah hadir. Ini sudah ada Pak Trianto juga dari Pendidikan Matematika itu ya. Kemudian yang spesial untuk Mbak Halida dan Mbak Alifa sebagai narsum kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nurma atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, sebelum kita memasuki rangkaian acara yang selanjutnya, kita akan terlebih dahulu untuk melakukan dokumentasi secara bersama-sama. Baik kepada seluruh hadirin yang masih berada di Zoom, untuk dapat menyalakan kamera apabila memungkinkan. Oke, baik. Bagi rekan-rekan semua, silakan untuk mempersiapkan diri dan berikan senyum termanis. Dan bagi panitia, apakah sudah siap? Oke, baik. Kalau sudah siap, kita hitung bersama-sama, berikan senyum paling manis. Baik, slide 1. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide 2. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya, pertahankan senyum manis rekan-rekan semua. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya dan juga ya. Selanjutnya masuki sesi inti, yaitu sosialisasi program IG yang akan disampaikan oleh Dr. Farida Nur Hasanah MPD selaku Ketua International Office FIP UNS yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya untuk memandu jalannya sesi tersebut, acara akan lebih lanjut dipandu oleh moderator kita pada sore hari ini, yakni Saudari Azahra Sania Putri. Baik, langsung saja kepada Saudari Azahra kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aswin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian FKIP UNS, Profesor Dr. Petnurma Yunita Indrianti, SPD MSc MSc, yang kami hormati Ibu Dr. Farida Nur Hasanah MPD selaku Ketua International Office FKIP UNS, yang kami hormati Kak Halida Zia Berliana dan juga Kak Alifa Istu Mustafa selaku alumni program IG 2025. Yang saya hormati pula tim IOFKIP UNS selaku penyelenggara kegiatan U-Sharing pada sore hari ini dan juga teman-teman semua yang telah bergabung dalam Zoom pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Azahra Sania Putri, mahasiswi program studi pendidikan IPA Angkatan 2023, yang pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator dalam kegiatan U-Sharing, Sosialisasi and Sharing Session Studi di Aichi University, Jepang. Teman-teman mungkin ada di antara kita yang selama ini sudah berkeinginan untuk kuliah di luar negeri, untuk kuliah di Jepang, tapi bingung harus mulai dari mana sih? Syaratnya apa aja ya? Seleksinya seperti apa gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan coba kita jawab bersama pada sesi hari ini. Karena hari ini kita tidak akan hanya mendapat informasi mengenai programnya, tapi juga akan mendengarkan langsung bagaimana pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti IG program ini. Tentunya saya berharap teman-teman yang hadir pada hari ini bisa menyimak dan juga mendengarkan, tapi juga aktif mencatat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disimpan dan ditanyakan pada sesi sharing ataupun tanya jawab. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke sesi yang pertama. Yang di sesi pertama ini kita akan mendapatkan penjelasan mengenai IG Program 2026, mulai dari kebijakan program, persyaratan, sampai dengan proses seleksinya. Untuk itu sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Farida Nur Hasanah MPD selaku Ketua International Office FKIP UNS. Selamat sore Ibu Farida. Oke, selamat sore Mbak Zahra. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di sana? Sudah terdengar dengan jelas, Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, semangat ya. Ini hari pertama kita masuk Iya. kuliah ya. Setelah Iya, libur. betul. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua juga sama ya, semangat hari ini.
Iya, pasti Ibu. Ini masih bersemangat pada sore hari ini. Ibu, mungkin banyak nih dari teman-teman yang saat ini sudah tertarik gitu untuk mengikuti program IC ini, tapi belum mendapatkan banyak gambaran secara utuh mengenai programnya. Nah, di sini kami akan mempersilahkan Ibu untuk memberikan penjelasan detail mengenai IC program 2026, sekaligus membagikan informasi penting yang mungkin perlu disiapkan gitu oleh teman-teman yang ingin mendaftar. Begitu nggak Ibu? Ya, betul sekali Mbak Zahra ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi ya, gambaran secara umum dan yang mendetail nanti terkait dengan program IT yang akan kita buka uh, mulai pekan ini ya, kurang lebih ya, Oh, dekat sekali ya. Oleh karena itu kita lakukan news sharing gitu ya. oke. Oke, jadi ini saya Oke. mulai langsung atau Oke, baik Ibu, oke. mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kami persilahkan kepada Ibu Farida untuk memberikan penjelasan mengenai IG program. Monggo Ibu. Oke, terima kasih banyak Mbak Zahra ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Dekan bidang akademik dan juga penelitian Profesor Nurma yang tadi sudah memberikan pengantar yang sangat menggugah begitu ya tentang program IC. Ini adalah salah satu program flagshipnya juga yang dari International Office FKIP baru dilaksanakan 1 tahun kemarin. Jadi ini adalah tahun kedua. Terima kasih banyak sudah memberikan arahan. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga ada Kaprodi dari Prodi IPA Ibu Rizky, dan juga dari Matematika ada Prof Trianto, ada Pak Trianto ya. Kemudian yang sama-sama kita banggakan tentunya dua narasumber kita ini ada Mbak Halida Zia Werliana dan Mbak Alifia Isti Mustafa yang tahun lalu sudah berkesempatan untuk berangkat ke IC University, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dan tentu saja tim International Office yang sudah menyiapkan semua kegiatan ini ya, mulai dari ada Bu Jovita, ada Pak Kadek, ada Bu Wendah, dan juga Mas Viko, serta pembawa acara kita Mas Aswin ya. Izinkan saya untuk memaparkan tentang program IC ya. Ini adalah bagian dari program Student Exchange. Jadi program IC dimulai sejak tahun 2025 seperti disampaikan oleh Prof Nurma. Next Mas. Di program ini kita akan mengirim mahasiswa kita yaitu calon guru di FKIP ke IC University, karena di sana juga ada fakultas pendidikan ya, sama begitu, sehingga nanti programnya merupakan untuk calon guru. Nah, pada tahun lalu program hanya diperuntukkan untuk prodi biologi. Kenapa? Karena memang di sana juga hanya membuka untuk biologi dulu sebagai percobaan awal. Tetapi di tahun ini kita mencoba untuk menjajaki ada 4 prodi nih, dari prodi IPA, kemudian matematika, juga ada biologi dan bahasa Inggris. Tentunya pemilihan prodi ini sudah kita pertimbangkan dengan masak dan juga berdasarkan ketersediaan dari pihak IC University. Nah, rencananya kalau nanti mahasiswa itu dari keempat prodi ini terpilih dalam seleksi, maka akan diberangkatkan pada bulan Oktober tahun 2026 dengan durasi kurang lebih 3 minggu di IC University ya. Nah, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan dan di sana itu nanti mau ngapain saja ya. Yang pertama tentunya di IC University itu akan mendapatkan pengalaman tentang pedagogi yang sangat berbeda ya dari kalau kita ikut PLP reguler tentunya. Kalau tadi Prof Nurma menyampaikan mahasiswa yang pergi ke sana mungkin akan memiliki ketahanan atau grit begitu ya. Tentu selain itu ada wawasan juga yang luas dan kita bisa belajar banyak dari sistem pendidikan mungkin yang ada di sana seperti apa dan di-compare ke sini. Nah, kalau pengalaman dari saya nih selaku International Office, jadi beberapa lulusan yang dulunya ikut student exchange itu ketika lulus tahu-tahu kirim pesan ke saya, "Ibu,
sekarang saya sudah diterima loh S2 lanjut di universitas di Thailand, di mana. Nah, ini juga menjadi pembuka peluang seperti Mbak Zahra sampaikan. Barangkali teman-teman sekalian ingin S2-nya nanti di luar negeri dapat scholarship atau beasiswa. Oleh karena itu, kalau belum pernah pergi ke sana, mungkin belum punya gambaran gitu kan. Nah, dengan adanya program ini kita akan memberikan wawasan yang luas. Wawasan ini wawasan lintas budaya ya, kemudian juga dengan pergaulan yang sifatnya sudah internasional. Jadi itu nanti orientasi kompetensi yang diharapkan Anda miliki setelah mengikuti program ini. Adapun tujuan dan manfaat dari program ini antara lain yang pertama penguatan terkait dengan konsep-konsep pedagogisnya. Ya, kemudian yang kedua tentu mendapatkan pengalaman yang real tentang gimana sih anak-anak di sana sekolah, bagaimana gurunya. Ya, sehingga akan ada observasi ke sekolah, akan melihat analisis pembelajaran, menyusun lesson plan, dan juga ada praktik mengajar meskipun tentunya tidak lama. Kenapa tidak lama? Karena biayanya mahal gitu ya. Nanti mungkin Mbak Zia dan juga Mbak Alivia akan sharing tentang ini. Kemudian ada wawasan lintas budaya, ya, lalu tentunya jejaring internasional yang sangat-sangat penting, dan ini akan menjadi salah satu support ketika Anda lulus nanti. Ya, jadi mudah sekali untuk bisa membangun portofolio sehingga mendapatkan pekerjaan yang juga tentunya lebih baik gitu ya. Nah, lalu aktivitasnya itu seperti apa? Kalau kita ingin lihat di Jepang nanti seperti apa sih? Nah, di sini ada beberapa informasi yang tentunya kami juga dapatkan dan peroleh dari Mbak Zia dan juga Mbak Alivia, dimulai dari ada mengikuti perkuliahan yang sudah dipilih tentunya, karena bahasanya bahasa Jepang, mereka akan mencari yang menggunakan bahasa Inggris. Lalu berikutnya ada observasi ke sekolah, mengamati bagaimana praktik pembelajaran di sekolah di Jepang, seperti apa begitu ya, guru harus menyiapkan apa. Kemudian ada teacher counseling juga, yaitu sesi konsultasi dengan para pendidik yang sudah berpengalaman. Kemudian ada lesson plan workshop, jadi menganalisis dan mengembangkan rencana pembelajaran. Lalu ada teaching practice, ada mengajar langsung. Ya, tentunya pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Jepang ya. Ya itu. Nah, nanti evaluasi programnya adalah melalui pembuatan laporan. Lalu ada juga jurnal reflektif ya. Jadi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya itu sistem evaluasinya ya. Kemudian sasaran pesertanya siapa saja? Tadi sudah saya sampaikan ada 4 prodi, harapannya bisa kirim ke 4-4-nya ya. Paling enggak 1 biologi, matematik, bahasa Inggris dan IPA, itu tentu akan jauh lebih baik begitu. Next, kemudian tentang kualifikasi dan dokumen yang dibutuhkan itu apa saja? Yang pertama ada kualifikasi utama ya. 1, tentu ada syarat indeks kumulatif ya. Indeks prestasi kumulatifnya paling kecil itu 3,5. Kemudian tentunya harus sehat jasmani dan rohani karena aktivitas yang di sana sangat padat begitu. Lalu berikutnya memiliki motivasi yang kuat untuk bisa belajar di luar negeri. Karena belajar di luar negeri itu tidak sama dengan di dalam negeri. Kalau di sini semua sudah disiapkan. Mudah, bahasanya sama. Kalau di luar negeri itu mulai berangkat sampai tiba di sana dan sampai kembali lagi butuh kemandirian yang sangat tinggi, dan tentu ini perlu motivasi belajar yang kuat ya. Nah, yang juga ini merupakan kualifikasi utama adalah tentunya memiliki kemampuan bahasa Inggris. Jadi jangan takut kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang, selama masih bisa bahasa Inggris dengan lancar, teman-teman semua masih bisa mendaftar dan tentunya bisa berangkat. Tapi kalau ada yang bisa bahasa Jepang, itu tentu jauh lebih baik ya, meskipun sedikit-sedikit. Nah, kemudian kami memprioritaskan rekan-rekan semua yang sudah memiliki paspor. Jadi boleh dari sekarang langsung segera bikin, tapi kalaupun belum punya paspor nggak apa-apa juga ya, segera bikin saja ya, nanti masih bisa ikut mendaftar begitu. Nah, lalu bukti kemampuan berbahasa Inggrisnya harus dalam bentuk apa nih ya?
Jadi bukti kemampuan berbahasa Inggris itu menggunakan sertifikat. Yang pertama bisa menggunakan sertifikat EAP dengan minimalnya itu ada di level B. Bisa juga menggunakan Duolingo English Test ya. Minimal hasil tes dari Duolingo English Test itu 110. Atau menggunakan TOEFL ITP dengan minimal nilainya itu di angka 500 atau IELTS dengan minimal 6,0 ya. Boleh juga dia kalau ada sertifikat yang setara lainnya ya, boleh. Kemudian ada dokumen yang wajib diserahkan sebagai bagian dari persyaratan, yaitu rekomendasi dari kepala prodi dan juga persetujuan orang tua. Jadi tetap harus minta rekomendasi dari kaprodinya. Kalau Bapak Ibu kaprodi tidak merekomendasikan, maka IO juga tidak bisa memberikan rekomendasi, artinya tidak akan memberangkatkan dan tidak diluluskan. Begitu juga dengan orang tua, jadi perlu ada persetujuan dari orang tua ya. Jadi nanti silahkan didiskusikan dengan orang tua. Nah, berikutnya adalah skema pembiayaan. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Prof. Nurma, jadi kebetulan untuk program IC ini skema pembiayaannya adalah sharing budget ya. Jadi ada yang ditanggung oleh FKIP, yaitu tiket pesawat pulang pergi ya, Indonesia Jepang, dan ada yang harus ditanggung oleh mahasiswa atau orang tua, yaitu biaya akomodasi dan kebutuhan hidup selama kurang lebih 3 minggu di Jepang. Nah, tahun lalu estimasi itu kami buat kurang lebih minimal itu 15 juta kalau saya tidak salah gitu ya, 15 sampai 20 juta. Tapi ternyata setelah kita konfirmasi ke Mbak Zia dan Alivia itu katanya habisnya kurang lebih tinggi 11-12 juta sudah cukup gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kalau nanti mau ikut program ini, kontribusi yang perlu disiapkan dananya sekitar 11-12 juta per mahasiswa. Sedangkan untuk tiketnya ya itu sudah ditanggung oleh fakultas ya. Itu untuk skema pembiayaannya. Lalu alur seleksinya bagaimana ya? Yang pertama tentunya mahasiswa yang berminat harus mengisi formulir pendaftaran. Jadi mungkin Mas Viko bisa bantu ditaruh di link Zoom ya, form pendaftarannya supaya bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa. Nah, dari alur pendaftaran ini mulai dari formulirnya nanti akan diseleksi dokumen terlebih dahulu. Seleksi dilakukan oleh tim International Office. Setelah seleksi dokumen selesai, diputuskan siapa yang bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu wawancara. Jadi ini hampir sama dengan skema si teacher dan yang lainnya ya. Lalu nanti baru rekomendasi, mahasiswa akan memenuhi kriteria rekomendasi oleh IO, maka kita lakukan rekomendasi, lalu kita kirimkan semua data yang sudah terpilih hasil rekomendasi International Office ke pihak IC University. Nah, lalu nanti mereka yang akan memutuskan ya berapa yang nanti akan diterima oleh mereka. Ya, saya tentu bisa berharap ya sama-sama mungkin ada 4 gitu ya, dan kalau fundingnya cukup dari fakultas, oke, 4 berangkat masing-masing 1 dari setiap program studi. Tentu lebih seru kalau temennya lebih banyak ya kan. Tapi minimal kita bisa berangkatkan 2 supaya di sana itu nggak sendirian. Bu Wendah itu selalu khawatir kalau ada mahasiswa untuk pergi ke satu negara itu sendirian, beliau yang paling khawatir karena beliau yang biasa juga nanti berkoordinasi begitu ya. Nah, beliau bilang paling enggak 2 orang ya, paling tidak kita bisa berangkatkan seperti tahun lalu, makanya yang berangkat juga 2 gitu. Nah, adapun agenda seleksinya itu kita akan mulai pendaftaran itu hari ini sudah bisa ya, hari ini boleh bisa daftar, atau mungkin nanti diskusi dulu dengan orang tua lalu besok sudah mulai bisa daftar, dan ditutup tanggal 21 Agustus 2026. Adapun pengumuman seleksi administrasinya di tanggal 24 Agustus dan wawancaranya di tanggal 26 Agustus. Lalu hasil pengumumannya akan disampaikan pada tanggal 28 Agustus di 2026. Ya, jadi seperti itu. Kemudian
bagaimana kebijakan rekognisinya tadi sudah disampaikan. Atau mahasiswa semester berapa yang boleh berangkat ya. Mahasiswa yang boleh berangkat itu minimal tentunya semester 5 ya. Nah, di sini pihak fakultas itu sudah memberikan panduan ya atau guideline untuk aturan rekognisinya. Tetapi tentu saja pihak prodi itu memiliki wewenang yang utuh ya untuk mengatur kebijakan rekognisi ini. Dan tadi juga Prof. Nurma sudah menyampaikan kalau prodi butuh untuk diskusi, Prof. Nurma terbuka ya untuk bisa diskusi bersama dan mencari solusi yang paling optimal bagi semua pihak agar setiap program bisa terlaksana dengan baik. Tentunya program ini juga dirancang sedemikian rupa supaya bisa memberikan benefit bukan hanya bagi mahasiswa itu sendiri, bagi prodi, bagi fakultas, dan bagi universitas juga gitu. Jadi ini merupakan mandat yang perlu kita laksanakan bersama-sama dan tentunya dukungan dari pihak program studi itu sangat dibutuhkan agar ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti secara detail Mbak Halida dan Mbak Alivia itu bisa menjelaskan yang detail-detail bagaimana dan lain sebagainya. Tapi tentu kita juga membuka wadah atau sharing ya untuk berdiskusi bersama-sama setelah ini. Ya, kira-kira itu Mbak Zahra ya. Saya kembalikan kepada Mbak Zahra untuk bisa melanjutkan diskusi pada sesi ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Farida atas penjelasannya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan gambaran nih yang cukup lengkap ya mengenai program, kemudian persyaratan, timeline juga tadi sudah dijelaskan, dan juga proses seleksinya. Teman-teman, berarti setelah ini udah nggak ada alasan lagi nih untuk kita bingung mulai dari mana ya, atau ternyata prosesnya memang perlu dipersiapkan gitu mulai hari ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, mungkin bisa raise hand terlebih dahulu dan jangan ragu, jangan sungkan untuk ditanyakan kepada Bu Farida pada forum ini, karena ini adalah kesempatan yang sangat pas gitu untuk kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan IC program. Oke, Ibu, mungkin sambil menunggu teman-teman yang menyiapkan pertanyaannya, saya juga ingin bertanya nih, Bu. Kalau misal teman-teman yang hadir hari ini tuh baru mengetahui program ini hari ini, Bu, dan ingin mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Kan tadi pendaftarannya udah mulai dibuka juga, udah bisa mulai daftar hari ini. Kira-kira hal apa yang paling Ibu sarankan untuk dapat dipersiapkan terlebih dahulu gitu, Bu? Oke, ya pertanyaan yang bagus ya Mbak Zahra. Terima kasih. Tentu yang pertama itu yang perlu disiapkan adalah mengkomunikasikan hal ini ke pihak orang tua ya. Ya saya yakin dan percaya bahwa orang tua itu akan mendukung kalau mengetahui benefit dari program ini. Gitu. Itu yang pertama. Komunikasikan dulu dan izin dari orang tua itu kan menjadi sesuatu yang compulsory. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi kemampuan berbahasa Inggris ya. Jadi karena wawancaranya itu nanti kita menggunakan bahasa Inggris Mbak Zahra untuk mengetahui sejauh mana ya rekan-rekan mahasiswa itu siap nih kalau udah dikirim ke sana. Karena gini, kalau misalnya kita pergi ke luar negeri itu ya karena menggunakannya bahasa yang paling universal itu bahasa Inggris, mulai dari bandara misalnya kita mesti bisa baca pengumuman pesawatnya jam berapa dan pengumumannya juga dalam bahasa Inggris ya. Sama ketika tiba di sana kita harus ngapain dan lain sebagainya itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi yang paling utama tentunya itu ya. Kemudian disiapkan juga mentalnya ya gitu. Itu yang paling utama sih ya. Kira-kira seperti itu ya. Mbak Alivia tuh nanti bisa menjawab juga sama Mbak Zia ya yang senyum-senyum gitu. Betul, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, jangan ragu juga untuk segera mengkomunikasikan dan mempersiapkan dirinya, seperti itu. Yuk, bagi teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Kalau belum bisa melalui mikrofon, mungkin bisa melalui chat room, nanti akan kami bacakan. Berarti penjelasannya sangat jelas Iya, sekali ya Mbak Zahra iya, ya, sehingga betul sudah Ibu. tidak lagi yang perlu ditanyakan. Iya, sudah jelas sekali terkait persyaratan, timeline, kemudian hal-hal yang perlu disiapkan semuanya sudah jelas nih sepertinya.
Baik, sekali lagi sudah tidak ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah Ibu. Terima kasih Ibu atas penjelasan yang sangat-sangat jelas sehingga teman-teman ini sudah memahami betul terkait dengan program IG ini. Mungkin satu lagi nih Bu, untuk menutup sesi ini mungkin Ibu bisa memberikan saran atau motivasi gitu untuk memecah keraguan dari teman-teman yang ingin mendaftar gitu Ibu. Mohon bersedia. Oke, terima kasih Azahra. Betul sekali ya. Jadi saya teringat ketika pertama kali saya ingin pergi ke luar negeri ya. Teman-teman, ya saya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri itu ketika saya menempuh studi S3. Padahal saya inginnya itu dari ketika saya masih S1, saya ingin lanjut pergi ke jenjang berikutnya di S2 ya. Tetapi dulu itu tidak semudah seperti sekarang ini. Sulit sekali karena dulu belum ada belum ada internet yang seperti sudah ada internet tapi hanya email saja, dan informasi itu belum semasif sekarang ini mudah langsung pakai WA ting 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 selesai gitu ya. Itu yang pertama. Nah, sampai di mau lanjut master saya itu sudah coba mau ke Australia kemana itu sulit ya. Tetapi begitu S3 ya, saya mendapatkan kesempatan itu. Nah, itu kesempatan pertama yang membuka wawasan saya tentang bagaimana pendidikan di luar Indonesia itu, dan itu yang membuat saya ingin pergi lagi sampai mendapatkan yang berikutnya. Jadi kalau sudah satu kali pergi ke luar negeri itu pasti ketagihan. Salah satu contohnya ya, ada mahasiswa matematik yang kemarin mendapatkan beasiswa di NII sudah datang lagi ke saya. Bolehkah saya ikut lagi next term? Ya, saya mau beli tiketnya sendiri katanya gitu. Tapi saya hanya butuh direkomendasikan saja oleh fakultas ataupun prodi ya. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Kita tidak pernah tahu ya di mana potensi terbesar kita itu akan muncul ya. Peristiwa apa, dan salah satunya mungkin ketika teman-teman semua itu mengikuti program Students Exchange ke IT University ya itu, dan tidak banyak kesempatan yang diberikan oleh universitas-universitas yang lain sebagaimana Universitas 11 Maret memberikan kesempatan ini. Yang bekerja sama dengan IT University cuma UNS. Yang dapat kesempatan juga cuma mahasiswa UNS saja, FKIP ya. Itu berbeda. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada ya. Kesempatan tidak tidak selalu datang dua kali. Maka ya bersiap-siaplah ya, bersemangat untuk meraihnya, karena kesuksesan katanya adalah kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ya, jadi siapkan diri teman-teman sekalian untuk mendapatkan kesempatan itu. Itu dari saya Mbak Zahra. Terima kasih banyak. Wow, terima kasih Ibu, sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan dan juga sudah meyakinkan teman-teman nih untuk bisa berani mencoba mengikuti program IG ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Farida atas penjelasan program dan juga bagaimana cara untuk mempersiapkan program IG 2026 ini. Oke nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi yang mungkin juga sudah ditunggu-tunggu nih dari teman-teman semua, dan juga tidak kalah menarik karena kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari orang yang sudah pernah berada di posisi yang mungkin saat ini sedang teman-teman impikan gitu. Nah, sekarang kita akan membongkar nih cerita mulai dari proses, kemudian persiapan, dan juga perjuangan selama mengikuti seleksi sampai dengan pengalaman belajar, beradaptasi, dan juga menjalani kehidupan di Jepang. Nah, pada sesi kali ini telah hadir dua alumni IG program 2025, yaitu ada Kak Halida Zia Berliana dan juga Kak Alifa Istu Mustafa. Halo Kak Halida dan juga Kak Alifa. Halo Kak. Halo, Oke, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita semakin jauh, mungkin bisa perkenalan dulu nih dari kakak-kakaknya ini. Mungkin dari Kak Halida dulu.
Baik, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat kepada Ibu, Bapak, dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini dalam Zoom meeting ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halida Zia Berliana. Saya biasa dipanggil Zia dari program studi pendidikan biologi angkatan 2023. Oke, terima kasih Kak Zia ya. Jadi saya manggilnya Kak Zia aja nih. Oke, mungkin selanjutnya Kak Alifa. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Waalaikumsalam. dosen dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alifa Istu Mustafa, biasa dipanggil Alifa dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2022. Oke, halo Kak Zia dan juga Kak Alifa. Salam kenal ya. Salam kenal. Kenal. Oke, pada Zahra ya, Kak Zahra. ya Kak Zahra juga nggak Kak apa-apa. Zahra. Ya. Oke, baik Kak. Nah, teman-teman, pada sesi kali ini, Kak Zia dan juga Kak Alifa nanti akan menceritakan perjalanan mereka selama mengikuti IC program ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari awal persiapan, keberangkatan, sampai pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh Kak Zia dan juga Alifa selama berada di IC University ini. Jadi, teman-teman mungkin bisa disimak karena ini cerita yang cukup menarik pastinya. Dan juga pasti nanti akan ada tips dari pengalaman mereka yang menjadi gambaran sekaligus bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti program ini di tahun 2026. Baik, untuk Kak Zia dan Khalifa mungkin kita mulai dulu ya sharing sessionnya. Ini akan bersamaan atau bergantian? Bergantian. Oke, bergantian. Ya. Mau dari Kak siapa dulu nih? Dari saya, tapi kita Oke, pakai satu presentasi yang sama. oke, siap Kak. Oke, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan ya kepada Kak Alifa dan juga Kak Zia. Oke, Baik, terima terima kasih kasih, Kak Zara. Kak Zahra. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator kita, Kak Zahra. Terima kasih juga Zia untuk presentasinya. Salam kenal semuanya. Seperti yang tadi sudah dikenalkan, saya Alifa dari Pendidikan Biologi Angkatan 2022 yang sebelumnya berangkat mewakili kampus kita UNS untuk pergi ke Aichi University of Education di Jepang. Next, ini gambaran kampusnya ya di tampak depannya seperti itu. Oke. Nah, untuk program ini sebenarnya program apa sih? Sudah dijelaskan juga oleh Bu Farida sebelumnya bahwa program ini merupakan kerjasama antara Aichi University of Education dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS gitu yang dimulai dari tahun kemarin gitu, tahun 2025 yang mana memang kampus Aichi University of Education ini adalah kampus negeri di Jepang yang memang fokusnya itu adalah di pendidikan. Jadi m- tidak ada seperti kayak kampus teknik atau kedokteran, tapi memang fokus di kampus pendidikan. Tapi kampus pendidikan ini sama juga seperti FKIP ya, jadi ada yang olahraga, ada yang bahasa Inggris, ada science, ada seni juga, tapi fokusnya di bidang pendidikan. Kemudian ini adalah denah dari Aichi University of Education. Jadi Aichi University of Education itu terletak di kota Karya atau Karya City yang mana lebih dekat dengan Nagoya dibandingkan Tokyo. Jadi memang agak jauh dari Tokyo, mungkin sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi kota besar yang paling dekat dengan kampus Aichi University of Education adalah Nagoya. Oke, mungkin next. Nah, terus program-program atau kegiatan apa saja sih yang kita lakukan selama di sana? Sudah disinggung oleh Bu Farida juga sebelumnya bahwa yang pertama kita tentu akan melaksanakan school observation. Nah, school observation ini kita tidak hanya di satu sekolah saja, tapi kita eh, berkunjung gitu ya atau melakukan observasi di beberapa sekolah
yang berafiliasi atau yang bekerja sama dengan Aichi University of Education. Dan tidak hanya di satu jenjang saja, tapi juga dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Seperti gambar yang paling pojok kiri gitu ya, itu ada di SD, terus kemudian sebelahnya adalah di SMP, dan pada bagian bawah itu di SMA. Dan yang sekolah yang berafiliasi dengan Aichi University of Education ini tidak hanya di Karya City, tapi juga di Nagoya. Jadi kita juga pergi gitu ya, pergi ke Nagoya untuk berkunjung dan juga melakukan observasi di sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan teaching practice atau teaching praktikum sama ya. Jadi kita mengajar di kelas. Di sini kita kemarin mengajar di 2 kelas, yaitu kelas bahasa Inggris di SMP dan juga kelas biologi di SMA. Kelas bahasa Inggris ini eh, kita fokusnya adalah mengajar tentang budaya Indonesia, tapi itu sebenarnya melatih siswa di sana, siswa Jepang di sana untuk belajar bahasa Inggris. Jadi memang lebih banyak berinteraksi dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian untuk kelas biologi, di sini kita masuk di kelas 11 dan juga kelas 12, dan karena memang kelas biologi di sana itu eh, tidak berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kita juga ditemani oleh guru pamong dan juga profesor yang mendampingi kita di sana untuk membantu apabila ada siswa yang mungkin tidak paham atau kesulitan dalam menerima materi dari kita gitu. Tapi selama kemarin kita melakukan teaching practice di sana, alhamdulillah gitu ya, siswa-siswanya bisa paham tanpa perlu dibantu secara lebih lanjut oleh guru pamong dan juga sensei atau profesor kita di sana. Tentu kita juga perlu, bisa di next Mbak Zia. Ya. Nah, sebelum kita mengajar gitu, tentu kita juga perlu mempersiapkan bahan ajar kita, materi apa yang akan kita eh, ajarkan gitu, seperti itu. Jadi kita akan mempersiapkan modul ajar, kemudian kita mempersiapkan LKPD, mempersiapkan PowerPoint yang akan kita eh, bahan ajar yang akan kita sampaikan, dan itu tidak memakan waktu yang singkat gitu ya. Itu tentu kita perlu berdiskusi dengan profesor, dengan sensei, kemudian kita juga berdiskusi dengan guru pamong, kira-kira materi apa yang cocok untuk kita sampaikan di kelas gitu. Nah, kemarin kebetulan materi yang kami ajarkan itu berada di satu lingkup materi yang sama, yaitu biodiversity gitu, atau tentang biodiversitas di Indonesia. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan bahwa di Indonesia itu banyak sekali makhluk hidup gitu ya, banyak sekali hewan, tumbuhan yang mungkin belum dikenal oleh masyarakat Jepang seperti itu. Terus kemudian kita juga memperkenalkan eh, bagaimana cara kita mengembangkan gitu ya, mengembangkan dan merawat biodiversitas di Indonesia. Begitu. Terus kemudian selanjutnya adalah kita juga memasuki kelas-kelas yang ada di Aichi University of Education, dan kemarin itu karena mungkin kami baru program yang pertama ya, jadi kemarin kami memang tidak memilih kelas yang eh, akan kami ikuti, tapi diarahkan dari pihak Aichi University of Education yang memang cocok untuk kita seperti itu. Jadi kita masuk di 2 kelas yang berbeda, yaitu kelas yang berbahasa Inggris dan juga kelas yang berbahasa Jepang gitu. Untuk kelas yang berbahasa Inggris ini kita masuk di kelas oral communication yang kebetulan memang profesornya itu dari eh, luar negeri atau bukan dari Jepang, jadi berbahasa Inggris. Dan yang satunya adalah cross cultural understanding yang memang fokusnya adalah untuk pertukaran budaya seperti itu. Terus kemudian kami juga masuk di kelas yang berbahasa Jepang, yaitu tentang secondary
secondary methods of teaching. Ya, jadi itu mengajar, bagaimana cara mengajar, metode mengajar di uh, siswa menengah gitu ya, si SMP dan juga SMA. Bisa kita lihat di situ ada kacang, kemudian ada kertas-kertas. Nah, itu adalah um, materi yang diajarkan oleh profesor atau sensei selama pembelajaran atau selama perkuliahan. Seperti itu. Kemudian next selanjutnya. Nah, selain kita melakukan teaching practice, kemudian perkuliahan, kita juga tentu ada senang-senangnya juga, ada eh, apa ya, liburannya juga gitu ya. Meskipun memang lebih banyak kita berkegiatan di kampus dan juga di sekolah. Nah, salah satunya adalah cultural exchange. Nah, cultural exchange ini kita lakukan di Ichimura High School. Itu terletak di Nagoya, dan memang Ichimura High School ini adalah sekolah yang bekerja sama dengan UNESCO. Jadi mereka memiliki program seperti pertukaran budaya seperti itu, dan di sini kita memperkenalkan budaya di Indonesia dan juga mereka memperkenalkan budaya Jepang kepada kita seperti itu. Di sini kita juga berlatih membuat teh gitu ya. Kita membuat matcha, melakukan tea ceremony, terus kemudian kita juga mengenakan pakaian tradisional dari Jepang. Ini kita menggunakan yukata bersama siswa-siswa dari Ichimura High School. Kemudian kita juga melakukan gitu ya field trip bersama profesor kita, dan juga karena waktu itu bertepatan dengan musim gugur, jadi kita bisa berkunjung ke Korankei, namanya itu adalah terkenal dengan maple tree. Jadi memang eh, sangat ramai didatangi oleh wisatawan ketika musim gugur. Kita juga membuat ini seperti batik gitu ya, seperti batik menggunakan indigo, pewarnaan seperti itu. Terus kemudian kita juga berkunjung ke castle karena memang Jepang terkenal dengan banyaknya castle. Ini kita berkunjung di Inuyama Castle, dan ini kita juga kemarin mendapat kesempatan untuk pergi ke Fuji bersama mahasiswa internasional yang lain. Next. Oke, nah terus apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti program ini gitu ya? Sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Bu Farida sebelumnya selama proses seleksi dan juga sebelum seleksi gitu. Tentunya yang pertama adalah melengkapi berkas seleksi, dan seperti yang dijelaskan Bu Farida, sebenarnya berkas seleksinya ini tidak terlalu susah seperti itu ya. Jadi memang eh, kalian punya nilai EAP, terus kemudian kalian juga mendapatkan rekomendasi dari eh, kepala program studi dan juga mendapatkan persetujuan dari orang tua. Nah, itu sudah cukup gitu. Jadi memang tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Tapi pastikan juga orang tua memang benar-benar setuju, karena memang biaya yang dikeluarkan itu cukup, mungkin terkesan cukup banyak gitu ya. Tapi tentu saja dengan nilai segitu, dan itu sudah mencakup semuanya ya teman-teman. Jadi sudah mencakup dormitori, sudah mencakup makan, transportasi selama di sana, dan menurut saya dan juga Zia gitu ya, untuk 1 bulan di sana dan menghabiskan se uang sebanyak itu sebenarnya sangat worth it seperti itu. Terus kemudian untuk proses seleksi tentu ada seleksi berkas dan juga seleksi wawancara. Apabila berkasnya sudah dipastikan memang benar dan tidak dibuat-buat gitu ya, insya Allah pasti lulus dan lanjut ke proses wawancara gitu. Untuk proses wawancara, tentu kalian harus siapkan kira-kira mungkin latihan gitu ya, latihan, terus kemudian siapkan bahasa Inggris kalian juga, dan pahami programnya, pahami kira-kira nanti kondisi di Jepang itu seperti apa. Terus kemudian kalian juga bisa eh, kepoin websitenya Aichi University of Education untuk tahu lingkungan kampusnya, lingkungan eh, apa namanya, dormitorinya dan lain sebagainya.
sehingga agar ketika wawancara nanti kalian bisa menjawab dengan baik dan benar gitu ya. Maksudnya dengan semaksimal mungkin dan sudah dipastikan bahwa kalian itu siap untuk berangkat. Terus kemudian nanti setelah mendapatkan informasi bahwa lulus dari program tersebut dan akan berangkat, inilah eh, yang benar-benar harus disiapkan secara matang dan banyak sekali yang dipersiapkan gitu ya. Yang pertama tentu paspor. Paspor ini membutuhkan waktu itu sekitar 1 minggu. Jadi kalau ternyata kalian belum punya paspor dan memang ingin membuat paspor dari sekarang, itu kalau bisa memang lebih baik secepatnya dibuat karena membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk jadi gitu. Dan yang kedua adalah visa. Karena memang kita itu programnya lebih dari 15 hari, jadi kita perlu visa untuk eh, berangkat ke sana gitu. Jadi visa ini kita akan gunakan visa temporary visitor. Kemarin eh, dari pengalaman saya dan juga Zia itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu untuk mendapatkan visa tersebut. Jadi memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi setelah mendapatkan informasi bahwa diterima, maka langsung mengurus ke visa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah asuransi. Asuransi ini juga tentunya tidak kalah penting ya teman-teman, karena kan kita pergi ke luar negeri, jauh dari rumah, jauh dari eh, lingkungan kita. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi memang kita harus persiapkan asuransi untuk eh, nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kopernya hilang atau sakit selama perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah barang bawaan. Nah, karena kita mau pergi ke negara lain gitu ya, dan setiap negara itu pasti punya peraturan yang berbeda. Tentunya kita harus persiapkan barang bawaannya sebaik mungkin. Tidak usah terlalu banyak membawa baju, bawa baju secukupnya saja. Terus kemudian kita juga harus perhatikan peraturan imigrasi yang ada di negara tersebut. Misalnya kalau di Jepang kemarin itu tidak boleh membawa bahan makanan yang baunya menyengat dan juga bahan olahan daging misalnya kayak seperti sosis, nugget dan lain sebagainya itu tidak boleh. Jadi daripada nanti ketika kita sampai dan di imigrasi itu malah dicegat gitu ya, ditahan gitu dan malah tidak bisa masuk ke Jepang. Jadi lebih baik perhatikan detail-detail kecil seperti itu. Next. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya ini sudah dijelaskan oleh Mbak Alifa, ini sangat menarik ya. Dari mulai program ini itu apa, kemudian di sana ngapain aja, terus juga yang perlu dipersiapkan itu apa. Untuk yang selanjutnya yaitu apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama kita di sana, selama kita di Jepang. Yang pertama yang pastinya harus dilakukan itu yaitu datang tepat waktu. Mungkin kalau di Indonesia atau mungkin teman-teman di kampus gitu, seringkali kita suka ngaret ya, suka kayak janjian jam 7.30, tapi jam 7.30 baru siap-siap gitu. Dan ini kebiasaan ini tidak boleh sampai dibawa saat teman-teman melakukan pertukaran pelajar ke Jepang gitu. Jadi diusahakan untuk datang tepat waktu. Yang kemudian yaitu menjaga kebersihan dan juga ketenangan. Ini termasuk di dalam kamar, di tempat umum, dan yang lain sebagainya. Yang kemudian adalah belajar kalimat sederhana dalam bahasa Jepang. Teman-teman tidak harus bisa untuk bahasa Jepang full gitu, yang menggunakan kalimat yang panjang gitu, tapi cukup beberapa bahasa seperti terima kasih dalam bahasa Jepang, arigato gozaimasu, kemudian juga tolong, onegaishimasu, dan lain sebagainya itu uh, untuk tahu. Jadi uh, bisa menerapkan lah sedikit-sedikit seperti itu. Kemudian juga membawa uang tunai yang cukup. Jadi tidak perlu terlalu banyak membawa cash, tapi juga jangan sampai kurang gitu. Jadi nanti setelah ini akan saya berikan penjelasan lebih detailnya terkait dengan uang. Kemudian yang terakhir yaitu perlu untuk mencari relasi yang sebanyak-banyaknya karena kesempatan ini itu mungkin datang tidak sering ya gitu. Jadi kayak the kesempatan untuk
exchange ini juga dalam waktu yang singkat, jadi diusahakan untuk berteman dengan semua teman yang ada, saling berkenalan gitu, saling berbagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, itu yang pasti ya jangan terlambat, termasuk juga terlambat tanpa memberikan kabar. Jadi misalkan udah ngaret banget nih, tapi teman-teman tidak memberikan kabar kepada teman atau dosen saat berjanjian itu dimohon untuk jangan dilakukan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jangan membuang sampah sembarangan karena di Jepang sendiri itu lumayan strict terkait dengan sampah. Jadi pilah-pilih sampahnya itu lumayan cukup ketat. Itu jadi nanti teman-teman mohon untuk memperhatikan dengan baik gitu. Jadi kaleng ini dibuang di kresek yang mana ini, terus plastik, kemudian sampah dapur dan lain sebagainya. Kemudian juga dilarang untuk berbicara keras di tempat umum. Ini seperti pada saat teman-teman berada di public transport seperti di kereta, itu dimohon untuk tidak mengangkat telepon atau tidak sambil teleponan gitu. Jadi mohon untuk dihindari berbicara terlalu keras di tempat umum seperti mengangkat telepon dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jangan pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu. Jadi ini sebenarnya ini lebih ke adab dan budaya. Kalau di Indonesia juga kita sudah sering ya teman-teman untuk menerapkan hal seperti ini gitu. Jadi izin itu memang lumayan cukup penting. Jadi kalau ada yang mau disampaikan ya silakan disampaikan, tapi izin terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu dilarang untuk memfoto sembarangan ketika berada di kelas. Jadi karena kami pada saat itu kegiatannya banyak berkunjung ke sekolah, banyak observasi, kemudian juga mengajar, kami juga tentu membutuhkan dokumentasi gitu. Nah, tidak lupa untuk izin dulu kepada senseinya apakah boleh kami mengambil dokumentasi di sini gitu. Karena di beberapa kesempatan sekolah waktu itu memang ada yang tidak mengizinkan sama sekali untuk melakukan dokumentasi itu. Jadi penting untuk bertanya terlebih dahulu. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu budget estimation, di mana selama kita bisa mengakumulasikan budget ini tuh dalam jangka 3 minggu atau 1 bulan gitu ya teman-teman. Jadi yang perlu dipersiapkan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Alifa, itu yang pertama adalah paspor. Paspor sendiri mungkin untuk teman-teman yang sudah punya berarti ini tidak perlu masuk dalam budget estimation. Tapi untuk teman-teman yang belum punya dan harus mempersiapkan, itu sepengalaman dari kami itu mempersiapkan dengan nominal harga yaitu 650.000 dalam pembuatan paspor, mohon maaf. Kemudian untuk visa sepengalaman kami itu membutuhkan budget sekitar 1,2 juta. Tapi ini via agen. Karena pada saat itu jadwal kami lumayan padat di sela-sela akhir semester menuju akhir gitu. Kemudian kami tidak bisa, kalau misalkan tidak melewati agen, kami tuh bisa langsung mengurus di imigrasi terdekat. Namun karena keterbatasan waktu, jadi saat itu kami menggunakan agen. Kalau misalkan pada saat itu tidak menggunakan agen, itu sekitar 300 ribuan diurus langsung ke imigrasi. Namun karena menggunakan agen, jadi dengan nominal sekian. Dan seperti yang sudah disampaikan Mbak Alifa, prosesnya itu sekitar 2-3 minggu. Jadi lebih baik untuk teman-teman mempersiapkan itu sejak awal. Jadi memang sejak setelah ada pengumuman lolos, langsung bergegas untuk mengurus dokumen yang diperlukan. Seperti itu. Kemudian untuk biaya lainnya itu sekitar 500.000, kita bisa mengakumulasikan segitu, dialokasikan untuk barang-barang yang memang pribadi atau barang-barang yang akan kami bawa, yang akan kita bawa untuk diberikan, misalkan beberapa souvenir kecil untuk anak-anak siswa SMA atau teman-teman yang ada di teman-teman yang sama-sama melakukan pertukaran pelajar di Aichi University of Education. Seperti itu. Kemudian yang mohon maaf yang asuransi tadi ini sedikit terlewat. Untuk asuransi kemarin itu kurang lebih kami menganggarkan kami membayar sekitar 300.000 sampai 400.000
untuk biaya asuransi. Nah, itu tergantung dengan pilihan fasilitas apa yang ingin kami dapatkan. Tapi untuk estimasi harga itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Untuk yang selanjutnya ini dormitory budget estimation selama 30 hari. Jadi nanti kita akan kami tinggal di International House yang sudah disediakan dari Aichi University of Education. Di situ kami membayar untuk Jepang sendiri, mohon maaf, itu memang sistemnya untuk satu kamar itu hanya boleh ditempati oleh satu orang dan itu tidak boleh menerima tamu dari luar. Maksudnya misal teman-teman punya nih teman di Jepang gitu, terus habis itu teman-teman juga lagi exchange di sana, kalian mengundang teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar itu tidak diperkenankan. Jadi memang satu kamar hanya boleh ditinggali oleh satu orang. Dengan biaya estimasinya itu untuk per bulannya kami membayar 4.700 yen. Itu untuk biaya sewa kamar. Selanjutnya untuk biaya utilities seperti listrik, air, dan juga gas itu di 5.333 yen. Kemudian untuk biaya communal expenses itu seperti pemeliharaan, kemudian fasilitas umum yang digunakan ya untuk keperluan seperti itu menggunakan sekitar 2.400 yen. Kemudian untuk internet juga sekitar 1.500 yen. Nah, ini untuk biaya kebersihan dan juga bedding set ini itu hanya dibayarkan di awal. Jadi untuk biaya kebersihan itu ibaratnya seperti buka pintu di awal itu membutuhkan biaya 15.000 yen dan juga bedding set ini termasuk futon atau kasur, kemudian juga spray, terus sarung bantal, bed cover juga itu kita membutuhkan biaya 8.000 yen dengan total akumulasi untuk dormitory itu sekitar 36.933 yen per orang. Atau kalau kita melihat kurs yen ke rupiah per hari ini itu di 111 rupiah, jadi tinggal dikalikan teman-teman, itu 36.000 sekian itu dikalikan ke 111 jadi sekitar 4 jutaan rupiah per orang untuk dormitory. Kemudian kita merekomendasikan untuk membawa cash itu sekitar 80.000 sampai 100.000 yen. Itu juga kami bisa menyampaikan kalau biaya tersebut itu sudah include dengan biaya makan. Makan itu kami lumayan cukup hemat ya pada saat itu, karena seringnya itu kami memang masak, jadi sekali belanja itu kami targetkan per minggu belanjanya. Dengan sekitar 2.000 yen atau 200.000 itu bisa untuk beli telur, susu, kemudian roti, sayur, dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk makan selama 1 minggu. Seperti itu. Kemudian kalau makan di luar biasanya berapa gitu. Kalau makan di luar itu per porsi itu standarnya adalah 1.000 yen minimal. Bisa lebih murah atau bisa jauh lebih mahal di atasnya. Jadi sekitar 100.000 untuk sekali makan. Nah, untuk uang cash yang kita bawa sekitar 80.000 sampai 100.000 yen itu sudah mencakup semua sampai ke transportasi. Biasanya transportasi itu menggunakan bus. Jadi dari Aichi University itu ada bus, ada halte di dalam kampus itu, bus kemudian menuju ke stasiun terdekat. Stasiun terdekatnya itu ada di Chiryu Station. Biasanya kalau kita seringnya pergi itu paling ya ke kota terdekat ya, yaitu kota besarnya yang ada di Nagoya. Itu biasanya kalau bus dari Aichi University ke Chiryu Station itu sekitar 400 yen atau sekitar 40 ribuan. Kemudian dari Chiryu Station kemudian ke Nagoya itu di sekitar 500 yen. Jadi kalau PP bisa tinggal dikalikan 2. Jadi dan nominal uang yang kita bawa pada saat itu cash sekitar 80.000 sampai 100.000 itu sudah mencakup, bahkan kami masih membawa sisanya saat pulang seperti itu. Kemudian untuk fasilitas yang akan kita dapatkan selama di sana itu apa saja, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau misalkan di Jepang ini aturannya memang satu kamar hanya boleh untuk satu orang. Jadi ini untuk gambaran kamar, kemudian juga sudah ada kitchen set di dalamnya dan juga toilet. Kemudian untuk
fasilitas bersama yang bisa digunakan itu seperti mesin cuci, itu sudah ada mesin pengeringnya juga, kemudian juga ruang mandi, shower room, kemudian ada hall. Hall ini yang biasa digunakan untuk kegiatan bersama-sama, seperti misalkan kemarin itu waktu kita datang, ternyata pas hari Halloween, mungkin kalau di Indonesia belum begitu familiar, kita nggak pernah merayakan Halloween sebelumnya gitu atau beberapa gitu. Tapi ketika di sana itu sangat lumrah lah untuk merayakan beberapa event-event seperti itu. Dan itu seringkali memang dirayakan di Hall International House bersama teman-teman dari negara lain. Kemudian juga fasilitas yang bisa kita gunakan itu seperti sepeda. Sepeda itu bisa kita gunakan untuk belanja, untuk jalan-jalan dengan jarak tempuh tertentu. Jadi kalau misalkan terlalu jauh, misal perjalanan menempuh lebih dari 30 menit, itu tidak boleh menggunakan sepeda ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya yaitu ini beberapa footage kami eh, saat mengunjungi Nagoya Castle, kemudian juga Port of Nagoya Aquarium, dan juga Asuke. Jadi kangen nih, Mbak Alifa nih kangen gak nih? Kemudian ini juga mengunjungi Hananoki Park, kemudian juga ke Gunung Fuji di Shiraito Falls. Di belakangnya ini em, ada rainbow, ini bagus banget ini. Kemudian juga kami mengunjungi Inuyama Castle. Baik, yang selanjutnya itu ada beberapa momen saat kami bersama dengan teman-teman yang lainnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alifa, kita berkesempatan untuk mengunjungi Gunung Fuji itu bersama teman-teman yang exchange dari Mongol. Jadi ini beberapa footage kami. Kemudian yang paling kiri, kemudian yang paling tengah itu juga bersama teman-teman Mongolia. Kemudian yang di pojok kiri itu bersama dengan siswa SMA dari Ichimura High School. Kemudian yang ada di pojok kanan itu bersama teman-teman di International House saat merayakan Halloween party. Kemudian yang di bagian bawah ini juga satu trip dengan Gunung Fuji. Baik, sebenarnya kami sudah di ujung acara ini, jadi udah di ujung presentasi, mohon maaf. Mungkin dari teman-teman kami akan kembalikan ke moderator dan juga teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Alifa dan juga Kak Zia yang sudah berbagi ceritanya. Wah, cerita dari Kak Zia dan juga Kak Alifa tadi sangat luar biasa ya. Kita bisa melihat perjalanan ketika mereka mengikuti IC program ini yang ternyata bukan hanya eh, belajar aja, tapi juga memiliki kesempatan untuk ekspor juga di Jepang sana. Nah, bagi teman-teman nih yang sekiranya mulai tertarik dan juga semakin ingin mengikuti kegiatan ini, tapi masih memiliki pertanyaan atau hal-hal yang dibingungkan, bisa banget buat raise hand terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada dua narasumber dan juga kakak-kakak kita yang sudah pernah belajar di Jepang. Oke, mungkin bisa raise hand atau mungkin dituliskan di kolom komentar juga bisa, nanti akan kami bacakan. Oke nih Kak, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku juga pengen bertanya nih kepada Kak Zia dan juga Kak Alifa, yang seru-seru aja dulu nih. Kira-kira setelah kalian sampai di Jepang gitu, ada nggak sih Kak hal yang berbeda dari ekspektasi kakak-kakak ini sebelum berangkat gitu? Apakah ada hal yang sangat berbeda dengan ekspektasi kalian gitu? Mungkin bisa salah satu atau keduanya untuk menjawab. Siapa dulu nih, Zia? Dia atau? Oke, Mbak Alifa dulu boleh. Oke. Sebenarnya Jepang ini kan pertama kali aku keluar negeri, saya keluar negeri ya. Jadi memang tidak tidak belum pernah gitu sebelumnya melihat luar negeri itu seperti apa. Jadi memang pertama kali dan lebih ke kagum sih, lebih ke kagum gitu ya. Beneran rapi, bersih, terus kemudian tempat sampah itu sedikit tapi bersih banget, gak ada sampah. Terus kemudian hening, tenang gitu. Jadi kayak wow,
keren sih. Oh, itu berarti agak mes di situ ya, Kak ya. Iya, benar. Kalau dari Kak Zia gimana nih? Kalau dari saya sendiri, karena kebetulan kami berdua kan juga berhijab ya. Waktu itu sempat ketakutan saya adalah takutnya kalau, aduh, dirasisin gak ya, atau apa dan lain sebagainya. Ternyata ketika sudah sampai di sana, mereka justru sangat menghargai dan juga menghormati dengan pakaian apa yang kita kenakan. Justru mereka kayak amazed gitu ya. Yang, ini apa? Jadi kita bisa menjelaskan. Kemudian juga eh, banyak dari mereka yang saya baru tahu kalau misalkan Jepang itu justru mungkin kita kenal dengan orangnya cukup introvert, kemudian cukup sering menyendiri dan lain sebagainya. Ternyata pada sesi diskusi itu baru tahu kalau mereka itu tidak beberapa kelompok itu memang lebih menyukai, mohon maaf maksudnya mereka lebih senang untuk secara berkelompok gitu, tapi mungkin dengan kelompoknya masing-masing. Jadi bukan individu, jadi stereotip yang kita pikir sebelumnya itu, aduh Jepang introvert, Jepang individu, tapi ternyata mereka sangat kolektivisme gitu, jadi sangat berkelompok seperti itu. Oke, nah pasti kan Jepang tuh berkesan banget gitu ya buat Kak Zia maupun Kak Alifa. Nah, kalau bisa memberikan satu aja secara spontan, momen paling berkesan apa sih yang kalian dapatkan gitu dalam program ini gitu? Mungkin dari Kak Zia dulu. Momen yang paling berkesan, semuanya berkesan, makanannya berkesan, orang-orangnya baik, ramah, sangat membantu. Jadi nggak bisa dideskripsikan satu Oh, kata ya. berarti sangat luar Banyak biasa gitu banget, ya Kak perasaannya. sangat Berarti seru dan semuanya menyenangkan. berkesan selama 1 bulan itu sangat luar biasa. Tuh, Kalau dari Kak Alifa gimana? Ada nggak satu momen yang sangat berkesan? Iya, tentu sama ya seperti Zia. Jadi kayak semuanya itu berkesan, semuanya alhamdulillah baik. Dari international office, dari profesor di sana, guru pamong, siswa-siswa itu semuanya menyambut kami dengan baik gitu. Jadi memang semuanya itu berkesan. Tapi yang memang yang menurut saya paling seperti paling berkesan itu adalah ketika mengajar sih, ketika mengajar Hmm. di sana gitu. Karena eh, setelah saya selesai mengajar, itu kan mungkin ada break sedikit ya sebelum pergantian kelas. Dan di situ siswanya itu meskipun mereka kesulitan untuk berbahasa Inggris, tapi mereka berusaha untuk mengobrol dengan saya. Gitu. Jadi mereka berusaha untuk bertanya dan seperti apa ya, memfollow up apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Dan di situ oh, berarti mereka beneran memperhatikan, beneran tahu apa yang saya ajarkan. Nah, itu Ya. sangat berkesan sekali. Iya, wah, begitu luar biasa ya cerita dari Kak Zia dan juga Kak Alifa ini. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau memastikan gitu hal-hal yang sekiranya masih mengganjal untuk lebih yakin mendaftar dan mengikuti kegiatan di program IC University ini? Wah, sangat luar biasa sih Kak cerita dari Kak Zia dan juga Kak Alifa ini. Sungguh dari cerita kalian kita juga bisa secara detail tahu gitu bagaimana sih kehidupan di sana. Bahkan tadi dijelaskan secara detail juga terkait dengan keuangannya. Terima kasih banyak ya Kak. Kita jadi banyak memiliki gambaran gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mungkin saya izin untuk membacakan ya. Dari Kak Hasna. Selamat sore Kak. Saya izin bertanya untuk jenis sertifikat bahasa Inggris yang Kak Zia dan Kak Alifa submit itu apa ya Kak? Apakah EAP, TOEFL, IELTS, atau yang lainnya Kak? Dan mungkin boleh dong share sedikit tips untuk seleksi wawancaranya. Terima kasih. Silakan kepada Kak Alifa dan juga Kak Zia. baik mungkin dari Mbak Alifa dulu mau menuliskan. Oh, oke. Terima kasih. Jadi, sertifikat yang saya gunakan itu sertifikat EAP. Dan sebenarnya nilai saya juga tidak yang bagus banget gitu ya. Nilai saya B plus gitu. Jadi, apa ya, standar naik dikit gitu. Jadi memang eh, alhamdulillah masih bisa untuk digunakan mendaftar. Terus kemudian untuk seleksi wawancara sebenarnya tadi sempat saya sampaikan juga tentu
pahami dulu program ini itu apa, tujuannya apa, terus kemudian kenali juga kampusnya, terus kemudian jadi ketika ditanya itu biasanya ada pertanyaan tentang eh, apabila kamu nanti di sana ada masalah atau ada apa ya, sesuatu yang apa ya, tantangan gitu. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Nah, itu tentu kalian harus persiapkan. Jadi banyak-banyak latihan gitu ya. Mungkin kalian mencoba menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan disampaikan, terus kemudian belajar untuk ngomongnya itu ya agar lebih terbiasa. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Oke, Kak. Mungkin lanjut untuk Kak Zia. Kalau dari saya kurang lebih juga sama kayak Mbak Liva. Jadi saya juga pakai sertifikat IAP. Terus sertifikatnya itu dengan melampirkannya dari KHS. Jadi misal IAP itu saya ambil di semester 1. Itu kemudian saat pendaftaran dokumen yang saya lampirkan itu dari KHS semester 1 yang ada nilai IAP-nya. Kemudian untuk tips ketika wawancara, ini mungkin teman-teman tuh banyak, teman-teman saya juga banyak yang merasa takut aduh nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kalau dari saya yang penting dikuatin dulu. Karena kan wawancaranya pasti pakai bahasa Inggris gitu. Jadi banyak-banyak latihan dari secara ngobrolnya, bagaimana bagaimana menyampaikan jawaban yang baik seperti itu. Oke, terima kasih Kak Zia dan juga Kak Liva yang semakin memperjelas dan memberikan gambaran gimana Kak Hasna sudah mendapatkan insight dan juga gambaran lagi atau ada feedback lagi nih Kak terkait dengan sertifikat ataupun tips untuk wawancaranya. Tadi sudah diberikan tips juga oleh Kak Liva kalau banyak-banyakin latihan, kemudian mungkin bisa sambil mengajak temannya saling berbicara dan juga mencoba wawancara, mencari tahu sekiranya pertanyaan-pertanyaan apa sih yang biasanya dipertanyakan di saat sesi wawancara gitu kali ya. Oke, bagi teman-teman yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin memberikan feedback nih terhadap cerita dari Kak Zia dan juga Kak Alifa terkait dengan pengalaman mereka berada di Aichi University Jepang? Oke, mungkin karena kita mengingat waktu juga ya, Kak. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga gambaran cerita yang sangat luar biasa nih dari Kak Zia dan juga Kak Alifa. Saya rasa sesi hari ini tuh tidak hanya mendapatkan informasi tentang gimana cara mengikuti programnya, tapi kita juga mendapatkan gambaran yang nyata tentang bagaimana sih rasa untuk menjadi seorang peserta dan juga menjalani pengalaman-pengalaman hidup di Jepang sana gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Zia dan juga Kak Alifa yang sudah bersedia dan juga berkenan untuk berbagi ceritanya pada sore hari ini bersama dengan kita di sini. Baik, teman-teman, dari seluruh pembahasan hari ini, kita bisa melihat bahwa kesempatan untuk belajar di Jepang ini bukan suatu hal yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Ada proses yang perlu dipersiapkan, kemudian ada seleksi juga yang harus dihadapi, dan tentunya ada keberanian untuk mencoba. Mungkin kita butuh keberanian yang lebih besar untuk bisa mendapatkan kesempatan luar biasa, salah satunya mengikuti kegiatan IC ini. Jadi buat teman-teman yang tadi merasa tertarik nih dengan program ini, jangan berhenti sampai di sesi hari ini aja. Bisa dicatat informasinya, tadi sudah dibagikan pula G-form untuk pendaftaran kegiatan IC program ini tahun 2026. Persiapkan persyaratannya dan yang paling penting berani mencoba nih teman-teman. Dan perhatikan juga untuk timeline pendaftarannya karena tadi terakhir tanggal 21 Agustus, begitu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Farida Nur Hasanah MPD, Kak Halida Zia Berliana, dan juga Kak Alifa Istu Mustafa yang sudah berbagi informasi serta pengalamannya pada hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti sesi ini dengan sangat antusias. Semoga setelah ini kita bukan hanya dapat informasi baru, tapi juga bisa membawa satu langkah awal untuk mewujudkan mimpi kita masing-masing.
Saya Azahra Sania Putri selaku moderator. Mohon maaf apabila selama memandu sesi terdapat banyak kekurangan. Selanjutnya untuk rangkaian acara berikutnya, saya kembalikan kepada Mas Aswin selaku MC. Kepada Mas Aswin dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Azahra yang telah memandu jalannya sharing pada sore hari ini. Oke, terima kasih pula kami sampaikan kepada Ibu Farida dan juga Saudari Zia dan juga Saudari Alifa atas informasi, pengalaman, sharing yang juga sudah diberikan kepada kita semuanya pada sore hari ini. Dan tentunya banyak sekali informasi nih dan juga bagaimana pengalaman Saudari Zia dan juga Alifa yang dapat menjadi bekal bagi teman-teman semuanya yang tertarik untuk mengikuti kegiatan DHE program ini dan juga belajar di Jepang seperti itu. Oke, baik. Hadirin yang kami hormati, setelah tadi teman-teman mengikuti pemaparan materi dari awal sampai akhir, terdapat presensi nih yang perlu teman-teman isi. Oke, bagi panitia boleh untuk menampilkan presensi, mungkin bisa dilihat di kolom chat seperti itu. Teman-teman silahkan bisa langsung di-scan saja dan langsung mengikuti tutorial yang sudah ditampilkan di layar. Oke, silakan teman-teman semuanya bisa menggunakan device lain untuk bisa mengakses barcode tersebut dan juga memasukkan token yang sudah ditampilkan di layar. Oke, bagi teman-teman semuanya bisa langsung di-scan saja atau mungkin bisa difoto terlebih dahulu jika jaringannya masih bermasalah seperti itu. Mungkin bisa difoto terlebih dahulu. Oke, sambil teman-teman semuanya men-scan dan juga mengisi presensi, sampailah kita di penghujung acara U-Sharing, sosialisasi dan sharing session studi di Aichi University di Jepang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam kegiatan pada sore hari ini. Semoga informasi dan juga pengalaman yang telah dibagikan tadi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesempatan studi di Aichi University of Education, sekaligus menjadi motivasi bagi rekan-rekan sekalian untuk berani mempersiapkan diri dan mengambil kesempatan untuk menempuh pengalaman akademik di luar negeri. Oke, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini terdapat kekurangan maupun kesalahan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.